hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang perjalanan kisah tabut Tuhan ketika dirampas lalu dibawa ke negeri orang Filistin. Kisah ini bersamaan dengan kekalahan orang Israel ketika berperang melawan orang Filistin, bahkan 2 kali sampai kalah sekitar 40.000 dan kemudian 30.000 prajurit Israel tewas dalam peperangan melawan orang Filistin. Lebih daripada itu, Hofni dan Pinehas meninggal, anak Imam Eli. Imam Eli sendiri pun mendengar berita itu, dia pun meninggal. Bahkan menantunya yang melahirkan mengatakan telah kehilangan kemuliaan dari Israel. Dan yang lebih memilukan dari semua itu, bahwa tabut Tuhan dirampas dan dibawa ke negeri orang Filistin. Kisahnya ada di dalam 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya coba bacakan ayatnya bagi kita. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ketika firman Tuhan dibacakan, disebutkan kita mendengarkan, iman kita, saya yakin itu bisa bertumbuh. Iman kita bertumbuh sebab iman timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Dengarkan baik-baik, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Hazer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan, tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini. Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Jadi istri Pinehas sendiri pun melahirkan anak dan menamai anaknya itu Ikabod, ya, di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-21. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan. Mengapa tabut Tuhan bisa dirampas dan mengapa Israel bisa kalah? Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya tabut Tuhan ini merupakan lambang, simbol kehadiran Allah, dan tabut Tuhan ini bukan main-main sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya kekalahan Israel bukan karena kurangnya kemuliaan Allah, kurangnya kedahsyatan Allah di dalam tabut perjanjian itu, bukan sama sekali. Kemenangan orang Filistin bukan karena kehebatan mereka, tetapi ini karena Allah sudah tidak berkenan kepada orang-orang Israel.
Mengapa? Disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, di zaman hakim-hakim pun mereka, orang-orang Israel ini telah meninggalkan Tuhan, telah berbuat dosa terhadap Tuhan, sehingga Allah tidak berkenan lagi kepada mereka, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi budak. Lalu kemudian ketika mereka berperang, mereka tidak menang. Mengapa? Karena Allah memang telah menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka. Allah sudah tidak berkenan kepada mereka. Jadi kekalahan Israel bukan karena kehilangan kemuliaan, kehilangan kehebatan, kedahsyatan dari tabut perjanjian yang mereka bawa itu. Justru orang-orang Filistin mengakui bahwa inilah Allah yang telah mengalahkan, menghajar orang-orang Mesir. Bahkan di ayat yang barusan kita baca, orang-orang Filistin berkata, habislah kita ini, kita akan kalah. Siapa yang akan menolong kita dari kekuasaan, kehebatan, kemegahan Allah melalui tabut itu? Tetapi sesungguhnya Allah memang sudah tidak berkenal kepada orang-orang Israel, sehingga ia menyerahkan mereka ke tangan musuh, sehingga ia membuat mereka kalah, sehingga orang Israel tidak berdaya, tidak sekuat ketika mereka selayaknya berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya orang Israel kalah. Bukan karena kehilangan kemuliaan dari tabut itu, bukan karena kekurangan dahsyatnya dari tabut itu. Sebab nanti kita lihat di negeri orang Filistin pun tabut itu begitu hebat, menghajar orang-orang Filistin, menghajar orang-orang di kota itu, sampai orang-orang Filistin ketakutan, takut mengembalikan tabut Tuhan itu ke tempat lain, memindahkannya ke tempat lain. Kenapa? Karena ketika ia dipersamakan dengan Dagon, orang Israel, Dagon itu pun dihajar. Jadi sesungguhnya tabut ini begitu dahsyat, begitu mulia. Orang-orang Filistin dihajar. Mereka mengalami penyakit yang luar biasa. Jadi Allah memang sengaja menyerahkan orang-orang Israel. Mereka sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kehadiran Allah itu tetap ada. Di dalam Yesaya pasal yang 48 ayat 11 menyatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan namanya dinajiskan. Dan itu benar. Itulah sebabnya Allah tidak mau dipersamakan dengan Dagon. Ketika ditempatkan di tempat yang bersamaan, Dagon dihajar. Nanti lihat kisahnya. Tuhan pun memberikan ingatan di dalam diri orang-orang Filistin tentang peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Begitu membekasnya peristiwa itu sehingga orang Filistin tidak pernah menganggap kemenangan mereka adalah kekalahan Allah Israel. Mereka bahkan percaya bahwa Tuhan jauh lebih kuat dari dewa-dewa mereka. 1 Samuel pasal 5 ayat yang ke-7. Bahkan Tuhan membuat pertunjukan dengan menjatuhkan patung Dagon di kuil Dagon hingga berada pada posisi menyembah tabut perjanjian. Kali kedua bahkan Tuhan menjatuhkan patung Dagon sehingga kepala dan kedua tangan Dagon terpenggal. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat 4. Tuhan tidak dikalahkan oleh ilah Filistin, tetapi Tuhan memang sengaja menyerahkan orang Filistin itu. Menyerahkan orang Israel ke dalam tangan orang Filistin. Kegentaran di antara orang-orang Filistin menjadi makin besar ketika Tuhan menimpakan tulah borong kepada mereka. Ini mengingatkan mereka akan tulah di Mesir yang terus mereka simpan sebagai berita turun-temurun. Orang Mesir, orang Filistin mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Mereka akui itu. Jadi sesungguhnya kemuliaan Allah di dalam tabut tidak berkurang sama sekali. Ini sungguh-sungguh dahsyat. Lalu mengapa orang Israel bisa menang kalau begitu? Jawabannya tadi pertama, karena Allah sengaja menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan orang Filistin. Karena mereka sudah berdosa. Mereka sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hati Tuhan. Hal ini mengingatkan kehidupan kita. Kadang-kadang kita memaksakan sesuatu untuk kepentingan kita, padahal kita sudah tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu kita memaksakan sesuatu, lalu kita mulai bertanya, mengapa Tuhan, mengapa terjadi hal seperti ini terhadap diri saya, terhadap kami? Kita harus mengoreksi diri kita, sebagaimana apa yang terjadi kepada orang-orang Israel. Ini memberikan pelajaran rohani yang penting bagi kita, bahwa kemuliaan Allah tidak pernah berkurang.
Kemuliaan Allah tidak pernah bisa dilecehkan. Kemuliaan Tuhan tidak berkurang kapanpun, bagaimanapun, dalam keadaan apapun. Yang perlu kita ubah adalah kehidupan kita. Mungkin kita sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hidup kita tidak menyembah, memuliakan Tuhan. Mungkin kita sudah tidak melayani, sudah tidak memikirkan hal-hal yang lebih penting. Kita lebih banyak memikirkan pada diri kita sendiri. Kita lebih banyak memuliakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka ini menjadi koreksi bagi kita pada masa kini. Janganlah kita sedikit-sedikit memakai atribut-atribut Tuhan. Tuhan kudus, Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan sudah berjanji melakukannya buat kita. Siapa? Siapa yang berjanji begitu? Tuhan bilang dari surga, emang kerjaan saya mengikuti apa maumu? Tidak. Tuhan kudus. Tuhan berfirman demikian. Dia pasti tolong saya. Padahal hidup kita tidak berkenan. Padahal yang kita inginkan kemauan kita sendiri. Ini tidak boleh terjadi. Itulah yang dilakukan orang-orang Israel. Mau menang tetapi tidak mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mau diberkati hidup kita pada masa kini, tetapi tidak mau hidup berkenan, tidak mau melakukan kehendaknya. Ini salah, ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus hidup berkenan dan semuanya nanti akan diperkenankan Tuhan. Kemenangan, kedahsyatan, kemuliaan Allah, bahkan mujizat-mujizat ilahi itu akan mengikuti sebagai bagian sekunder yang semakin nyata di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, di bagian terakhir ini saya mau mengajak kita supaya kita belajar tentang kisah-kisah dalam perjanjian lama sebagai pelajaran penting untuk kita pada masa kini. Ya, kisah-kisah itu memberikan pelajaran rohani yang begitu indah, begitu penting, sehingga membuat kita tidak mau lagi mengulang kesalahan yang sama, sehingga membuat kita semakin intim dengan Tuhan, semakin mengasihi, memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita justru mempergunakan, mengingat, menyatakan atribut-atribut Tuhan, kekuasaannya, kemuliaannya, kehebatannya, kasihnya, kedaulatannya, dan semua hal-hal atributnya itu kita pakai untuk kemuliaannya, untuk mengasihi Dia, untuk terus menyembah, menghormati, memuja Allah kita. Ketika kita ingat, ketika kita sadari, kita gemetar, kita memuliakan Tuhan. Dia Bapa kita juga yang begitu erat dekat dengan kita. Di satu sisi kita harus senantiasa memuja Allah kita. Mari kita memuliakan, menyembah Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Amin. Dari manakah keselamatanku selain darimu, Yesus? Tiada terduga, sungguh ajaib kematianmu di atas kayu salib.